Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas rahmat inayah karunia Allah kepada kita sehingga dapat bersama-sama di acara kesehatan Islami yang mudah-mudahan menambah kemampuan kita untuk menjaga lahir dan batin kesehatan, karena segala sesuatu tanpa kesehatan kayaknya nggak bisa jalan ya. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan akhwat, seperti biasanya kalau kesehatan Islami akan menghadirkan RM Alfian ya. Beliau adalah seorang herbal medik lulusan Universitas Indonesia yang akan membantu kita tahu lebih banyak terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan kita dengan secara Islami. Dan untuk hari ini kira-kira bahasannya pasti pas banget buat kita. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Berapa abad kita nggak ketemu nih? Udah lama. Oke, hari ini persisnya akan bahas apa nih? Kita akan bahas tentang tanaman herbal ya. Jadi formulasi tentang keluhan pada sendi, keluhan pada pencernaan, metabolisme, dan kebugaran. Tapi itu kan banyak, mungkin kalau nggak selesai kita sambung ya. Sambung sesi berikutnya nanti. Sambung sesi Yang berikutnya. yang jelas bagaimana persendian bagi semua orang itu pasti akan mengalami gangguan-gangguan, sapaan-sapaan meskipun tidak terlalu berat ya. Pencernaan juga kurang lebih sama. Ada saja yang mengganggu, apalagi kalau salah makan. Apalagi bukan cuma soal salah makan ya. Itu adalah bagian yang memang akan harus dihadapi. Baik, kita akan simak dengan telinga jiwa kita bagaimanakah herbal untuk persendian kita agar aman, untuk pencernaan dan untuk metabolisme. Kalau nanti waktunya cukup bisa ditambah dengan untuk kebugaran. Silahkan Pak Alfian. Baik, saya izin share dulu. Apakah sudah terlihat di sana? Nah, ya, saya ambilnya dari buku pedoman. Ya, oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'dun. Nah, saya ngambil buku dari Pedoman Rasionalisasi Komposisi Obat Tradisional. Ini diterbitkan atau pemerintah ya melalui Departemen RI, Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Ya, lumayan sih kalau saya lihat apa dari herbalnya sangat membantu ya. Nah, ini ada yang kita bahas nanti si bukunya, kelompok radang sendi, gangguan saluran pencernaan, gangguan metabolisme dan kebugaran. Nah, ini salah satu buku juga saya ambil sebagian untuk saya bikin modul ya, modul pembekalan LSK. Nah, ini ada kelompok radang sendi ya. Radang sendi ini, nah ini kebetulan kemarin ada Ustadz Afan juga lagi ada keluhan ya, bisa dipakai nih Ustadz Afan ya. Kadang sendi Bapak, iya kemarin dia WA saya ada masalah asam urat ya. Nah, radang sendi merupakan penyakit yang umum ditemukan masyarakat, ya seperti bengkak, merah, kaku, ya. Nah, radang sendi ini bisa diakibatkan oleh apa rheumatoid arthritis, ya, oleh asam urat, ya, oleh rematik, ya, dan lain-lain, ya. Nah, ini bisa kita gunakan, nanti kita eh, rebus, ya, kita minum, ya. Nah, ini karena asam urat ya. Nah, karena kalau asam urat itu kan dari makanan kita ya, makanan kita 4 sehat 5 sembarangan ya. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna ya. Sembarangan ya. Nah, ya kacang-kacangan, seafood, jeroan ya, teh, kopi ya, terus apalagi tahu, tempe ya, dan lain-lain yang mengakibatkan peningkatan purin, peningkatan asam urat, akhirnya terjadilah bengkak pada persendian ya.
Nah, akhirnya persendian itu akan sakit karena ada purin ya, dia mengendap di situ dan dia terjadi bengkak, inflamasi, dan dia akan susah untuk menekuk ya. Dan itu lumayan rasa sakitnya ya. Nah, ini ada suatu tanaman yang bisa kita gunakan ya. eh, Tanaman. Jadi metabolisme dari si asam urat itu kan santin oksidase ya. Santin oksidase, purin, pirimidin, santin oksidase jadilah asam urat ya. Nah, kita bisa menghambat pada pembentukan asam urat ya. Seperti anting-anting ya, akarnya ya, daun sendok ya, kayu secang. Nah, ini bisa menghambat santin oksidase. Jadi tidak terjadinya eh, asam urat ya sudah dihambat oleh dia. Jadi ada herbal yang bersifat untuk menginhibisi, menghambat ya. Nah, ada herbal yang bersifat sinergis dan antagonis. Nah, ini kita sinergis semua ya, sifatnya sinergis. Ada yang dia menghambat pembentukan asam urat ya, ada yang dia bisa memacu ekskresi. Ekskresi itu mengeluarkan kencing lebih banyak sehingga purinnya keluar. Nah, ada lagi yang dia menghambat pada pembengkakan peradangan. Nah, ini ada bisa memacu untuk ekskresi asam urat. Karena kan kalau kita banyak minum, sebenarnya purin juga akan keluar. Ya. Nah, tapi kalau sudah tinggi kan lama dia lumayan bengkaknya sakit ya. Nah, ini bisa kita gunakan rosella ya bunganya. Terus kita gunakan seledri ya. Teman-teman sudah pada tahu kan rosella seledri ya. Mm-mm. Nah, terus pereda radangnya ya bisa kita gunakan bungli ya. Bungli itu yang sebelah kanan bawah ya. Terus ada serai ya, ada temulawak ya. Kalau tahan pahit bisa juga sambiloto ya. Cuma sambiloto kan lumayan pahitnya ya. Nah, ini bisa untuk meredakan radang atau kita bisa eh, apa tuh olesin kayu manis cengkeh ya, bubuk cengkeh ya, bubuk serai ya, bisa kita blender atau kita tumbuk ya, serai, jahe, cengkeh ya. Nah, itu kita balurin pada yang bengkak ya, dia akan berkurang ya itu. Nah, jadi herbal-herbal ini gampang dicari dan bisa ditemukan ya. Nah, ada lagi yang untuk pegal linu ya, pegal linu misalnya kita bangun pegel-pegel ya, penumpukan asam laktat habis olahraga, terus ada berenjel-berenjel kan kadang kita kalau sudah nggak berenjel yang hilang sudah enak ya kadang-kadang. Nah, itu yang membuat pegel, bangun pegel ya, kakinya pegel ya, kadang kram sampai ya. Nah, itu juga karena faktor usia ya. Terus juga karena faktor aktivitas ya, olahraga berlebihan juga bisa karena dia jarang olahraga terus dia berlebihan. Nah, itu biasa kadang-kadang penumpukan asam laktat ya. Nah, itu terasa ya nggak enak lah, nggak nyaman ya. Pegel, kadang pegel banget kaki itu ya. Nah, itu bisa kita gunakan herbal-herbal yang bisa meredakan nyeri ya seperti tadi ya saya sebutkan sudah cengkeh tadi ya. Nah, bumbu tadi sudah disebutkan ya, cengkeh ya memang antiinflamasi. Makanya saya bikin eh, herbal apa minyak cengkeh ya, minyak cengkeh itu untuk memang pereda nyeri ya. Kalau kita misalnya sakit gigi ya, zaman dulu kan kunyain cengkeh ya kan, bumbu cengkeh sama sirih. Nah, itu memang bengkaknya berkurang ya karena jurnalnya udah banyak ya. Dan kemarin saya webinar itu ada 200 lebih orang itu juga saya bahas tentang OANI. Nah, salah satunya bisa kita gunakan minyak cengkeh, terus rebusan ya, rebusan beras kencur juga bisa ya. Selain terapi latihan. Nah, ada lagi yang pembersih rasa hangat ya pada tubuh karena kalau inflamasi itu biasanya kan eh, dingin ya, inflamasi itu kadang-kadang dia dingin lebih parah biasanya ya. Nah, memang rasa di bengkak itu kan dolor, tumor, kalor, apalagi jadi bengkak ya, merah, panas ya, terus nyeri ya, nyeri ya. Nah, itu bisa kita redakan dengan kalau dia dingin kan makin berasa tuh makin sakit biasanya. Nah, bisa kita kasih jahe ya, ganda ganda pura ya. Nah, ganda pura ini suka dikasih untuk tambahan minyak ya, tambahan minyak cengkeh ya, jadi supaya angetnya lumayan enak ya. Terus bawang merah, bawang putih ya. Nah, biasanya jahe sih, jahe, serai, cengkeh itu sering banget digunakan. Dan itu memang meredakan ya. Makanya kalau kita mau bikin rebusan, kita masukkan itu, terus kita rendamkan kaki itu lumayan enak ya. Besok paginya enak. Ya, tambah lagi minum beras kencur. Wah, enak banget ya. Nah, ini ada kelompok gangguan saluran pencernaan. Tadi kita sudah bahas tentang sendi, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang gangguan saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini banyak, ya.
Nah, ada diare ya, diare itu 3 kali kita BAB selama 24 jam, lebih dari 3 kali ya. Selama 24 jam, lembek atau cair ya, biasanya dari infeksi ya, terus salah makan ya. Kadang alergi juga bisa menyebabkan diare. Nah, itu pemicunya berbeda ya. Atau makanan yang basi ya, makanan yang sudah expire ya, atau efek samping obat ya, gangguan reabsorpsi air ya. Nah, itu banyak biasanya kita bahas tentang infeksi ya, dari infeksi dari makanan. Nah, gejalanya itu tinja cair ya, frekuensi BAB-nya tinggi, perut mules, kejang otot perut ya, nafsu makan turun, dehidrasi. Nah, ada juga orang yang sakit perut karena tipoid ya, tipes ya. Tapi dia biasanya berbeda gejalanya. Kadang dia BAB, kadang dia nggak BAB. Ya, cuman dia nyeri banget perutnya. Kadang-kadang apalagi kalau saat dia gerak ya, karena dia luka ya pada usus. Nah, itu kita nggak bahas berbeda itu ya, karena kita bahas diare ya. Jadi kita harus membedakan itu. Nah, biasanya kalau dia tipoid itu dia demam suam-suam ya, sore-sore hari 38 ya, 39 ya. Nah, biasanya begitu ya, dan nafsu makan kurang ya. Nah, kalau BAB ini dia cair ya, frekuensinya cair banget, terus juga mules ya, mules tapi mulesnya berbeda dengan tipoid ya. Demam kalau dia sudah infeksinya terlalu berlebihan ya. Nah, makanya kalau orang diare itu minum banyak-banyak ya. Nah, ada ramuan-ramuan yang bisa membantu untuk apa diare ini ya. Pertama yang efek farmakologinya adalah pengelap ya, antimikroba otomatis ya karena ada infeksi ya, pereda nyeri dan absorben. Ya, absorben itu menyerap air sehingga fesesnya itu keras ya. Nah, ini ada tumbuhan pengelat ya, buah nona ya. Bisa kita gunakan daun, kulit buah, antimikroba bisa menggunakan adas ya. Terus pereda nyerinya jarong ya, anti mulesnya menta, peppermint ya. Absorbennya bisa biji jali. Kalau memang kita susah nyari ini ada lagi nggak yang lainnya? Coba saya, oh nggak ada. Nah, kalau kita misal susah nyarinya daun jambu biji ya, bisa untuk absorben ya, daun jambu biji pucuknya kita ambil, tergantung dia apa diarinya ya. Kalau misalnya diare terlalu cair 11 bisa 15 ya. Nah, terus bisa kita gunakan kunyit untuk antibiotiknya ya, kunyit antibiotiknya. Terus untuk meredakan nyerinya bisa kita gunakan ketumbar ya, ketumbar terus dikasih garam dikit. Nah, biasanya dia sudah agak lumayan lah ya. Kalau misalnya dia kuat dengan pahit bisa tambahin sambil utuh, karena untuk anti infeksinya bisa sambil utuh. Cuman ya pahit ya, gitu. Kalau dia tahan pahit boleh ya. Nah, terus boleh tambahin adas ya sama peppermint ya. Adas ini bisa juga untuk kembung ya. Untuk kembung, mint juga bisa untuk kembungnya. Kadang kalau orang diare itu kan krocok-krocok perutnya, kembung ya. Nah, itu bisa gunakan ini. Jadi dia enak, dia kentut ya, akhirnya flatulen jadi enak ya perutnya ya. Nah, ada lagi sembelit. Nah, lawannya ada lagi diare ya. Sembelit ini susah buang air besar ya. Jadi BAB-nya tidak lancar ya. eh, apa eh, apa keras ya, tinjanya keras ya. Nah, ini biasanya orang yang kurang makanan serat ya, kurang aktivitas fisik ya, gangguan hormonal ya, efek samping obat, penuaan ya. Degeneratif juga bisa. Orang-orang degeneratif, orang-orang penuaan itu biasanya dia susah BAB ya, karena peristaltik ususnya kurang sensitif ya, nggak kayak anak muda kan masih sensitif ya. Mungkin karena pergerakannya lebih banyak ya. Nah, makanya kalau yang orang-orang tua bisa kita bantu dengan urut ya, urut di perutnya ya, huruf U ya, huruf L kanan kiri ya. Nah, terus dipijit-pijit pelan-pelan ya. Nah, itu bisa untuk dirangsang untuk prestasi khususnya, atau kita semprotkan ke anusnya air sabun biasanya ya. Nah, air sabun untuk em, apa merangsang peristatik ususnya. Nah, itu bisa juga ya. Karena ya ada juga ya, karena dia susah BAB karena peristaltik khususnya ya. Nah, gejalanya ya susah buang air besar ya, konsistensi tinjanya fesesnya keras ya, terus efek samping obat ya. Nah, ramuannya ya pasti untuk pencahar ya. Terus kayak yang tadi penyerap air, nah sekarang pengikat air ya. Jadi dia mengikat air di saluran cerna sehingga dia lebih cepat BAB ya, lebih licin ya. Nah, terus mengandung enzim pencerna ya, pelumas ya. Nah, itu.
Nah, makanya kita bahas tuh ya ini yang sederhana, secara sederhana tapi nyambung ya. Jahar bisa kita gunakan Bintaro ya, atau kalau memang nggak ada daun sena ya, daun sena atau daun jati Belanda ya, bisa daun jati Belanda ya, Bintaro ya, atau daun sena. Tapi daun sena agak hati-hati ya, karena daun sena itu terlalu cepat ya, terlalu cepat malah nanti jadi mencret ya. Nah, pengikat air bisa daun sendok ya, daun sendok, terus lidah buaya ya, lidah buaya juga bisa meningkatkan massa feses ya, jadi dia cepat turun dan dia bisa apa tuh eh, melancarkan ya, dia sebagai antraquinon ya, bahannya itu antraquinon, dia sebagai laksan ya, laksatif ya. Nah, terus ada lagi pepaya. Pepaya udah sering ya kita gunakan ya. Nah, kita makan buahnya itu pasti akan lancar BAB-nya ya. Nah, terus ada lagi meningkatkan fungsi hatinya ya, atau untuk apa, supaya enak lah ya kunyit ini, supaya lambungnya tidak terlalu perih, karena yang bahan-bahan yang mengandung apa tuh pengelat atau pencahar ya, biasanya mengandung tanin ya, kayak daun jati Belanda ya, jati Cina ya, nah itu mengandung tanin, eh, kadang dia nggak enak di lambung ya. Nah, bisa kita gunakan kunyit ya sebagai fungsi hati dan untuk lambung ya. Nah, ada lagi pelumasnya ya. Bisa kita gunakan biji bunga matahari. Ya, ini diterapkan bagus nih karena farmakologinya sangat bagus ya. Karena saya belajar farmakologi, jadi udah tahu ya mekanismenya. Makanya bisa menerangkan yang lainnya. Nah, ada lagi sariawan ya, sariawan ya, siapa yang nggak pernah nggak kena sariawan, pasti kena lah ya. Susah ngomong lah, nggak enak lah ya, mau makan nggak enak ya. Kadang sariawan muncul 3, muncul 4 ya, ya itu sambil ngomong nggak bisa ya, nggak nyaman banget. Nah, biasanya kita penurunan kekebalan tubuh, infeksi ya, pasti infeksi ya. Nah, vitamin C ini eh, tentatif ya. Kalau misalnya kita ada sariawan, jangan vitamin C kalau menurut saya, karena vitamin C akan eh, lebih memperparah ya kalau prakteknya ya. Bagusnya vitamin B ya, B kompleks boleh ya. Kalau kita misalnya mau flu ya, misalnya kita mau sakit boleh vitamin C ya. Dehidrasi efek samping obat ya. Gejala muncul tukak dan radang pada mukosa mulut ya, tukak itu ulkus, luka ya. Badan terasa lemah dan lelah, terasa panas dalam tubuh ya. Nah, ini yang paling terasa panas dalam tubuh. Karena memang kadang orang sariawan tuh pertama gejala awal tuh panas ya, panas maksudnya panas bukan demam ya, panas di dalam ya. Kayak kita lambung kita nggak nyaman ya, begah ya, terus kita banyak makan-makan yang panas ya, seperti daging, sambal ya, terus kita makan-makan manis-manis terlalu banyak. Nah, itu biasanya akan mengakibatkan sariawan ya. Nah, ramuannya bisa untuk pengkelat juga, antiseptik, anestesi lokal dan penyegar badan ya, untuk kebugaran ya. Nah, bisa kita gunakan delimah putih ya, kulit buah, bunga ya, herba, berarti semuanya ya. Nah, antiseptik kita gunakan bawang merah ya. Terus penyegarnya alang-alang ya, anestesi lokal, jontang ya. Nah, kalau memang susah nyari, bisa kita gunakan tadi sambiloto ya, atau cakar ayam, atau daun saga ya. Daun saga itu cepat juga ya, daun saga kita rebus ya, itu cepat. Nah, tambahin kunyit satu lagi biar untuk merendahkan lambungnya ya. Nah, biasanya 3 hari udah berkurang si si apa sariawannya. Ya, saya sering sariawan, kalau sudah sariawan saya gunakan begini ya. Ya, kadang-kadang kita kebanyakan makan daging juga sariawan ya, karena terlalu panas ya. Nah, kita gunakan ini, tapi stop, makanannya stop dulu ya. Stop dulu, kita perbaikin lagi metabolisme kita, olahraga, terus minum air putih banyak, terus minum herbal ya. Nah, biasanya 3 hari sudah sembuh ya. Malah ada yang orang sampai merah, nambah lagi 7 hari nggak sembuh ya. Akhirnya ya makan nafsu makan ya, kurang nafsu makan ya. Eh, lanjut gimana? Uring? Oh, misalkan ya. Nah, kondisi yang ditandain dengan berkurangnya nafsu makan ya, nafsu makan ya biasanya orang-orang tua, kadang juga orang yang bad mood ya, nafsu makannya kurang. Ada yang malah terbalik ya, lagi kesel, lagi sebel makan banyak ya, itu ya.
Faktor penyebabnya ya kondisi badan kurang sehat, gangguan cerna, ya stres tadi bad mood ya, efek samping obat, penyakit tertentu seperti anemia ya. Nah, kurang nafsu makan, gejalanya berat badan turun, lesu dan tidak semangat ya pastilah kan makanan itu nutrisi. Nutrisi itu meningkatkan energi tubuh kita. Ya, kalau di TCM itu apa tuh pendorong ya, bahan dasarnya untuk qi ya, untuk energi kita ya, karena dia membentuk darah ya itu. Nah, C itu komandonya darah ya. Nah, kalau di TCM ya, traditional Chinese medicine ya. Nah, ramuan penambah nafsu makan, peningkat fungsi enzim pencernaan, peluruh, anti kembung, penyegar badan ya. Bisa kita nambahkan ya seperti ini ramuannya ya. Nah, contoh tumbuh obat yang nafsu makan ya, brotowali tapi pahit. Kalau menurut saya sih temu mangga aja ya, temu mangga atau temulawak ya. Temulawak itu nafsu makan, tapi ditutup ya. Kita ngerebusnya ditutup ya, jangan sampai minyak sirihnya keluar. Nah, itu yang nafsu makannya. Jadi temulawak bisa, terus apa tadi yang nafsu makan ya, temu mangga juga bisa ya. Nah, terus peningkat enzim, seledri ya, anti kembung ya bisa, jintan hitam bisa, adas bisa ya, peppermint bisa untuk kembung ya. Terus antibody bisa pegagan ya, bisa apa lagi ya? Eh yang penghangat apa ya? Kapulaga ya, kapulaga bisa kita gunakan juga menghangatkan badan ya, terus antibody kita ya, terus penyegar badan ya, bisa secang, bisa alang-alang ya. Alang-alang, secang itu menyegarkan badan kita ya. Nah, akhirnya kita pasti akan nafsu makan ya. Sebenarnya sih temulawak juga sudah kena ya. Kunyit temulawak itu udah nafsu makan biasanya. Kecuali dia ada penyakit lain ya. Itu harus diperhatikan. Misalnya dia turun berat badan karena TB ya, TBC ya. Nah, itu bisa juga akhirnya nafsu makannya juga kurang ya. Nah, ada lagi yang masuk angin. Siapa yang nggak sering masuk angin ya? Nah, kadang kepala duduk-duduk nggak enak ya, terus pinggang punggungnya nggak enak ya, kadang apa ya, pokoknya kondisinya nggak nyaman lah, meriang ya, pegel kadangnya, masuk angin ya kata orangnya gitu ya. Nah, ternyata faktor penyebabnya karena kelelahan fisik ya, daya tahan tubuh kurang ya, terlambat makan ya. Nah, perubahan makan tuh kadang-kadang ngaruh di lambung ya, akhirnya dia perih ya, akhirnya keringat dingin ya bisa juga ya. Perubahan lingkungan ekstrim, nah bisa juga ya. Kayak kemarin saya ke China itu 6 derajat ya, orang kita biasa tropis, tahu-tahu 6 derajat ya, gimana itu rasanya. Untung saya bawa herbal ya, bawa herbal ya, jadi saya doping dengan herbal yang hangat ya, yang meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh ya, alhamdulillah aman ya. Nah, makanya kita juga harus siap ya kalau kondisi-kondisi yang kita tidak eh, tebak ya, misalnya ya memang kita cari tahu kondisi sekarang dingin atau panas gitu kan, kita cari tahu ya. Nah, kita bawalah ya, selain dari herbal kita bawa juga pakaian-pakaian yang memang anti dingin ya, sarung tangan, kaos kaki ya, itu sambil eh, herbal ya. Nah, gejalanya ya pasti kita akan meriang, menggigil ya, badan pegel, ada juga bagian badan pegel ya, perut kembung juga ada ya, mudah lelah, yang pasti mudah lelah karena kita nggak enak badan tuh ya. Terus ngantukan ya, suhu badan meningkat kalau dia terasa memang ada infeksi biasanya ya. Nah, ramuan ya kalau infeksi tadi bisa karena ada di lambungnya luka bisa juga ya. Nah, ramuannya ya berarti kita untuk mengeluarkan angin ya, peluruh anti kembung ya, peluruh angin ya, pereda nyeri, pereda mual ya, penyegar badan, peningkatan daya tahan tubuh. Nah, makanya kalau herbal-herbal tuh ya kita kombinasi supaya dia sinergi efeknya ya, dia tidak bisa satu ya. Misalnya kita yang utamanya apa? Ya herbal yang utamanya apa? Ya, ya herbal presidennya lah gitu ya. Sudah presiden itu kan ada wakilnya, ya, ada menterinya. Nah, itu bisa kita gunakan. Yang presidennya itu yang utama itu adalah herbal yang memang untuk eh, meredakan angin tadi, ya, ya untuk anti kembung tadi, ya. Nah, terus ada lagi efeknya, efek-efek sampingnya, misalnya yang penyertanya, misalnya untuk nyerinya, mualnya, ya. Nah, terus tambahan lagi yang menterinya, ya, penyegar badan, ya, peningkatan daya tahan tubuh. Ada lagi tambahan satu lagi untuk rasa, taste, ya. Kadang itu dikombinasi, ya. Jadi kita untuk intinya utamanya apa, penyertanya apa, ya. Terus ajudannya, ya. Nah itu, ya.
Nah, anti kembung bisa kita gunakan pokok ya, atau peppermint tadi, menta ya, adas juga bisa ya. Terus kita bisa gunakan apa lagi yang anti kembung nih? Adas, jahe bisa, cuman tambah kunyit ya kalau pakai jahe ya. Nah, terus pereda nyeri bisa lengundi atau cengkeh bisa ya. Terus apa lagi ya? Serai bisa ya. Terus anti muntah, kemangi bisa, temu mangga bisa, temu lawak bisa, kunyit bisa ya. Penyegar badan bisa kelebak, bisa akar alang-alang, bisa eh, yang mendinginkan ya. Bisa kita juga makan apa tuh namanya tuh? Kok saya lupa ya. Ya, jadi yang bersifat dia menyegarkan ya, saya lupa satu lagi. Nah, antibodi bisa kita gunakan meniran karena meniran itu udah jelas imunostimulan ya. Jadi meniran, jintan hitam itu untuk daya tahan tubuh kita ya. Eh, terus stamina kita misalnya tambah lagi pasak bumi boleh ya, tapi pasak bumi pahit ya. Nah, ini kita kombinasikan pasti akan enak kayak badan kita ya. Boleh juga kita balurin minyak ya. Kalau saya balurin minyak juga, minyak cengkeh, minyak pala ya. Jadi hangat badan tuh luar dalam ya. Akhirnya kita tidur enak, nyaman, bangun sudah enak ya. Sebelum kita makan obat ya. Jadi kita redakan dengan yang apa yang alami dulu ya. Kalau saya itu. Jadi kalau sakit anak-anak pun ya kemarin baru anak saya kena tipes ya, tipoid ya. Nah, tipesnya tuh ya karena anaknya nggak bisa diem susah ya. Jadi 2 hari saya kasih herbal sudah mending ya. Dia demam ya, terus perutnya sakit ya, encret dia ya, Eh, eh, ya infeksi bau ya diarinya tuh bau ya. Udah enakan 2 minggu, udah suka makan ya awalnya nggak mau makan ya, demam suam-suam ya, perut sakit. Nah, terus sudah mau makan ya, karena sudah mau makan, sudah mulai turun naik tangga, akhirnya sakit lagi. Akhirnya berlanjut sampai 5 hari. Ya, saya terusin aja, karena kan luka ususnya. Makanya kalau orang orang tipoid itu jangan banyak gerak sebenarnya, karena luka ususnya. Jadi mau sembuh luka lagi, ya kan. Nah, akhirnya saya kasihlah herbal untuk tipoidnya, terus sama untuk kembungnya pakai minyak, ya diolesin minyak pala sama cengkeh. Nah, itu reda langsung nyerinya. Itu. Jadi luar dalam ya. Nah, ada lagi mah ya, gastritis atau mah. Ya. Luka lambung ini bisa pada di epileptikum atau duodenum. Biasanya kalau di peptikum tuh dia akan diperparah saat dia tidak makan, ya dia perih banget. Tapi kalau duodenum dia diperparah saat dia makan, ya dia kembung, begak, ya. Nah itu, jadi ada atas atau bawah lukanya. Nah, penyebabnya biasanya makan tidak teratur, kadang lupa, ya, kadang makan banyak, ya. Terus ada namanya infeksi bakteri, Helicobacter pylori, ya. Ada lagi karena efek samping dari obat-obat inflamasi non-steroid, ya, atau kopi, kafein, teh, ya. Nah, itu pasti akan ke lambung. Makanya orang-orang makan obat anti nyeri analgesik itu pasti akan dikasih obat untuk lambung, ya, omeprazol, lansoprazol, dan lain-lain, ya untuk menurunkan pompa PPI-nya ya. Nah, terus kebiasaan minum alkohol ya udah pasti ya. Makanya kita dilarang minum alkohol udah jelas ya. Nah, terus stres ya. Nah, di sana kalau di Cina itu ya seremoninya pasti pakai wine ya, red wine itu aja kemarin waktu ada kan kita kerjasama dengan China ya. Dan sama untuk buka sekolah di sini. Ya, itu juga seremoninya pakai red wine. Ya, saya bilang loh, saya nggak pernah minum alkohol, bingung loh saya. Ketawa ya. Nah, makanya orang sana itu banyak keluhannya memang sehat-sehat dia jalan ya. Dia jalan banget ya, kurus-kurus ya badannya jalan jauh-jauh ya. Lantai 10, lantai apa. Nah, kekurangannya di situ alkohol ya. Akhirnya sakitnya banyak di situ ya. Cobalah kalau dia tidak alkohol wah luar biasa ya itu ya karena sudah jelas ya alkohol itu ya. Kayak kita dilarang bagus ya. Nah, kenapa? Karena merusak badan kita ya. Allah itu sudah memberikan warning ya untuk tubuh kita sendiri. Nah, stres ya bisa ya, stres itu bisa mengakibatkan luka. Makanya orang kadang-kadang dia efek psikologi sakitnya kemana-mana. Yang utama pasti akan lambung dulu. Orang stres itu pasti akan lambung karena asam lambungnya meningkat. Lambung kita sudah asam pH-nya 1,1 ya, terus sampai berapa saya lupa ya. Nah, terus tambah lagi dia stres ya. Stres itu akan meningkatkan tambah asam lambung naik ya. Ya. Nah, kita bisa cegah dengan makan teratur, mungkin 3 jam per 3 jam makan, walaupun sedikit ya. Terus ya tidak berlebihan ya, sudah jelas ya makan itu berhenti sebelum apa kenyang ya. Nah, terus kita makan sebelum lapar ya.
Nah, terus kunyah memang lama-lama ya, dan itu untuk mengenyangkan. Nah, saya punya teknik baru tuh untuk menurunkan berat badan ini agak lumayan nih turun lagi. Kemarin sempat naik lagi saya dari 98 turun 8 udah bisa menurunkan berat badan ya. Ini suara saya hilang ya. Tadi internet. Oke, sekarang bagus. Morning kok eh, tes tes. Hilang lagi ya. Suara saya apa di sana? Udah bagus kan sekarang? Kalau di sini sih bagus sih internetnya. Connecting bagus nih. Gerangan. Gimana, Nes? Halo, Halo? saya ya. Yang jelek saya ya? Atau di sana ya? Dari situ, dari maksudnya kedengarannya dari sini sepotong hilang, sepotong hilang. Ini padahal turunkan berat badan ditunggu banget. Apa diapain, Nes? Jeda dulu ya. Oke, Pak Alfian, kita jeda terlebih dahulu agar nanti kita bisa hadir kembali dengan sambungan internet yang lebih baik. Dan untuk Ikhwan Akhwat dimanapun Anda berada, karena ini Zoom nggak bisa telepon langsung ya, hanya bisa WA saja. Hanya bisa Udah WA bagus ya? saja. Udah kedengaran sih, tapi coba coba sekarang disampaikan terkait Putus-putus. dengan Ini dari mm-mm, mana sih? Dari saya atau dari sana ya? kayaknya kalau saya nggak dengar berarti dari mana, Dari saya ya? Nes? Dari sana kayaknya karena di sini aman kata Nesa. Dari sini ya? Coba kita cek dengan bagaimana menurunkan berat badan. Banyak yang nunggu nih. Hilang lagi tuh kan. Jadi nggak boleh kali bahas turunin berat badan. Oke, biar Karena aman karena kita belum turun. nah, kalau coba disampaikan deh. Siapa tahu terus kalau nyambung terus kita boleh lanjut. Kalau nggak kita jeda dulu. Oke. Terkait dengan apa herbal apa untuk menurunkan berat badan. Iya, Bu Nuning penasaran soalnya, makanya nggak boleh dia. Apa tuh? Apa buruan Lanjut ditungguin. ya, lanjut ya. Lanjut. Oke. Padahal berat badan tadi beda ya. Saya bilang cara makan ya. Hmm. Jadi kalau berat badan itu, halo, Ya, denger kok. bagus suara saya. Mm-mm. Hilang lagi. Enggak hilang. Ada bagus ya. Oke. Nah, jadi kalau ya saya mencoba mencoba sendiri ya. Coba nih teknik lain gitu ya. Ternyata memang benar ya, kita itu kalau mau makan itu ya kita tipu mestinya lambung kita ya. Tipu lambung kita apa? Dengan kita minum dulu ya. Terus kita kunyahnya agak lama-lama, terus sayur dulu sama eh, lauk dulu ya, baru nasi ya. Jadi itu sudah kenyang duluan ya. Nah, itu tekniknya. Yang kedua ya bisa kita berhenti jam 7 selesai makan ya malam ya, terus kita makan jam 9. Itu boleh juga ya. Jadi kombinasi itu lumayan. Nah, terus kita kurangin memang yang nasi-nasi, boleh makan nasi tapi jangan terlalu banyak, sayur sama daging dulu baru nasi, nanti udah kenyang ya. Terus yang manis-manis ya kita kurangin ya. Itu kemarin lumayan lah, saya 3 kilo dalam waktu seminggu ya, lumayan ya. Olahraga ya, olahraga berenang saya seminggu 3 kali ya sekarang. Kalau kemarin kan ya full totali memang renovasi rumah ya setahun lebih ya, akhirnya naik lagi berat badan ya karena nggak gerak ya itu. Nah, itu sih kalau mau untuk menurunkan berat badan ya, karena ya itulah pola makan kita ya. Nah, ini juga bisa untuk membantu lambung kita ya. Kalau kita lambung kita berlebihan makan atau juga makannya tidak teratur, nah itu akan terjadilah luka pada lambung ya. Kalau kita tidak makan teratur, stres ya, efek samping obat akhirnya jadilah GERD ya, gastroesophagus reflux ya, terus heartburn ya, terus kembung ya, sering begah, sering apa, berdahak, bertahak ya, bersendawa ya.
Nah, itu bisa kita gunakan herbal jahe ya sama kunyit ya. Jahe itu kalau bisa ada kunyitnya ya untuk penetral asam lambung. Sama temu mangga boleh ya. Terus ada lagi kayu manis ya. Ada lagi lidah buaya, tapi lidah buaya sedikit aja. Nah, ada lagi peluruh kentut ya atau anti kembung ya. Bisa kita gunakan adas ya, adas boleh, adas bisa ya, jintan hitam, kapulaga. Ini mudah dicari ya. Ini bisa kita pakai ya. Nah, perda nyerinya bungli ya, boleh juga cengkeh ya, bisa juga kemuning ya. Terus bisa antibakterinya ya kunyit tadi ya, Mhm. chamomile ya. Terus kalau pelelap tidurnya bisa kita tambahkan pala sedikit atau dadap ya atau pokok ya, itu lumayan jadi kita sedatif, kita rileks, kita nyaman ya. Jadi akhirnya lambung kita akan lebih baik ya. Nah, ada lagi cacing ya. Cacing ini kan masalah infeksi saluran pencernaan juga ya, tapi Mhm. oleh parasit ya. Nah, mungkin kita sering makan-makan yang tangannya nggak cuci segala macem ya, gatal-gatal pada anus ya gejalanya ya, mual, pusing, sakit kepala, diare ya, letih, lesu, cepat lelah, berat badan turun ya, batuk tidak sembuh-sembuh, nyeri di perut ya, buncit, pertumbuhan terganggu. Nah, ini bisa kita gunakan tanaman bawang putih ya atau bawang merah ya atau buah nona ya. Terus penambah nafsu makannya bisa kita gunakan binahong ya, brotowali sama meniran untuk daya tahan tubuh dia ya. Nah, terus bisa juga kita tambahin sambiloto kalau daya tahan pahit ya. Di sini mimba nggak ada ya. Mimba itu bisa dipakai juga, cuman kadarnya dikit ya. Mimba itu bisa membunuh parasit ya. Nah, terus dia menambah darah ya, bisa pakai apa tuh bayam, bisa pakai apa tuh eh, apa tuh kok saya lupa, Eh, yang merah itu ya. Buah bit ya, buah bit bisa ya. Terus pare ya, tapi pahit ya. Terus ada peruda mual ya, Mhm. bisa kita gunakan kunyit ya, asam jawa, kemangi, selasih ya. Nah, ini akan membantu untuk kita ada terkena cacing ya. Nah, ini wasir. Wasir paling banyak nih. Wasir juga banyak. Pasien-pasien juga banyak ya. Nah, wasir ini Oke. karena masalah pena ya, pena pada anus ya. Nah, dia mungkin suka mengejan, suka batuknya kuat ya. Terus masa kehamilan yang terlalu lama mungkin ya. Mhm. Terus apa lagi ya, kurang serat ya. Nah, terus makan yang panas-panas kayak daging ya, durian. Ada yang orang makan sudah makan durian, makan daging banyak ya, akhirnya nggak pernah wasir jadi wasir, BAB-nya atau berdarah ya. Nah, ini Hmm. penyebabnya kurang makan serat, kurang olahraga ya, banyak duduk ya, sering mengangkat berat ya, sering mengejan ya, kehamilan tadi yang saya sebutkan ya. Dia ada interna, ada eksterna ya. Interna itu ada 4 stage ya, BAB berdarah, terus BAB keluar dia masuk lagi, terus BAB keluar dimasukin, BAB keluar dan tidak bisa masuk ya benjolannya ya. Nah, terus nyeri ya, kalau duduk juga nggak nyaman ya. Nah, makanya tidak mengkonsumsi pedas ya, tidak mengkonsumsi yang panas-panas misalnya durian atau daging yang lebih ya. Nah, itu Mhm. akan mengakibatkan dia akan pasti akan wasir ya. Nah, herbalnya bisa untuk membantu wasir ya, perda nyeri tadi seperti bungli ya, rumput teki, cengkeh ya, gadung ya, rimpangnya, pecaharnya bisa kita gunakan sena sedikit ya, atau jati Belandanya supaya dia bisa BAB lancar, asam jawa, mengkudu ya. Terus daun ungu juga bisa ya. Nah, ini pembuluh darah, daun ungu ya, daun singkong ya, daun seribu ya, eh, badotan ya, terus apa lagi ya? Eh, yang saya biasa gunakan itu daun sendok ya, bisa juga ya, melembutkan dia. Jadi tidak terjadi pengejanan yang kuat ya. Akhirnya pasirnya aman ya. Mhm. Nah, ada lagi saringan usus ya. Biasanya ya orang yang apa, saringan usus ini suka ngomongnya apa di apa, mulutnya kurang sedap baunya ya, karena ada terjadi infeksi biasanya ya. Nah, bau mulut, perut bagian bawah nyeri dan mulas ya, sering buang air besar, badan terasa letih, terasa letih. Jadi tapi ya tidak semua orang bau mulut karena dari pencernaan ya, bisa juga giginya bolong atau ada sinusitis ya.
Tapi ini umumnya dari ada sariawan usus ya kata orang ya kalau bahasa 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 tradisionalnya ya. Nah, ini bisa kita gunakan antiseptik ya, antiseptik seperti bawang merah ya, bawang putih ya, timin ya, terus alang-alang untuk penyegar badannya, cabai Jawa, stamina ya, cabai Jawa nih, mengkudu ya, mengkudu ini gampang dicari ya. Di depan rumah saya juga ada ya. Akar wangi ya, daun sirih, kapulaga ya. Ini untuk menghilangkan bau badannya, cengkeh ya, bisa juga ya penurun peristasi usus. Nah, ini sini dimasukin di sini ya, cengkeh ya, daun jambu biji, daun menta, yaitu untuk menurunkan apa eh, menurunkan panas nyeri ya. Nah, bisa juga tambah daun sendok ya, kunyit tadi ya. Nah, itu untuk Hmm. lumayan. Nah, kita masuk ke bab 3. Gimana bab 3 jeda atau langsung? Em, Kayaknya kalau kita ke pertanyaan yang udah terlanjur dikirim keren deh. Oke? Oke, jadi ke pertanyaannya. Nah, kasihan sekali kalau nanti waktunya habis pertanyaannya nggak terjawab. Dari Ibu Wati Oke. di Depok. Pak Alfian, anak saya itu usianya 2 dan 4 tahun suka sekali diare. Obat Oke. herbalnya apa ya Pak selain jamu-jamuan karena anak-anak ini nggak suka pahit. Jamu. Oke, itu Oh. dulu Ya, Ibu Wati kita, di Depok. kita modifikasi jamu kalau buat anak kecil ya, jus jus apa jus herbal namanya. Jadi kita Mhm. modifikasi dengan Ya, buah. itu lagi. Iya, Oke, buah. Jusnya buah apa? kan yang mana nih? Sudah dua connection masih hilang timbul. Iya, ini barusan jus buah Nah, apa ini- belum terdengar. Coba diulang. nah, ada lagi. Nah, jadi kalau dia diare kan berarti kan fesesnya lancar. Berarti kan kita dia Mm-mm. terlalu lancar ya, tapi rasanya enak. Oke, kayaknya ada baiknya kita jeda terlebih Ya, dahulu jadi, karena on off seperti aduh, ini. sudah hilang ya. Eh, iya, banyak. Ini Suaranya kenal pertanyaannya banget nih lumayan Kang banyak. Alvin ini. Oke, next time datang ke sini kali keren ya. Oke, kita jeda terlebih dahulu nanti kami kembali ke Oke. ruangan Anda. Brasil TV. Terima kasih masih tetap bersama Radio Silaturahim. Hari ini dengan RM Alfian yang merupakan pakar kesehatan terkait dengan segala sesuatu yang kita alami tetapi dengan pengobatan Islami ya. Metabolisme belum kita bahas tadi yang jelas sendi dan pencernaan itu luar biasa. Selamat pagi atau siang nih kalau jam 11. Pak Alfian, kita lanjut ke pertanyaan boleh ya? Boleh. Oke. Yang pertama tadi belum Jadi selesai. dijawab dulu yang Nah, yang pertama belum. saya jawab dulu ya. Tadi kan anak Aha, dua empat tahun oke. tuh diare seringnya. Nah, jadi Mhm, pertama ya bisa kita buat jus herbal. Ya jus herbal itu bisa daun jambu biji ya kan jambu biji itu kan enak ya. Pasti anak-anak suka ya jambu aha. biji terus kasih kunyit ya. Terus kasih adas ya biar dia nggak kembung banget ya kunyit adas terus daya tahan tubuhnya boleh tambahin kapulaga dikit ya nah itu direbus dulu jadi jintan hitam kapulaga adas kunyit itu kita rebus ya kita rebus nah terus ditambahin daun jambu biji dikit ya direbus juga ya. Mhm, Nah, terus kasih ketumbar dikit ya direbus. Nah, baru masukin air rebusan itu menjadi air jus jambu ya mhm. gitu. Jadi anak-anak kan suka ya. Jadi taste-nya rasanya enak, dia juga suka minumnya. Ya, kalau kita minum langsung ya pasti nolak, apalagi dikasih sambiloto ya. Orang sambiloto itu kalau misalnya ada anak kecil masih nyusu ya, kasih Aha. aja sambiloto tuh di apa di puting ya maaf ya di putingnya pasti nggak mau ya atau dia suka ngisep jari ya kasih itu Mhm. ya taubat ya langsung
Jadi jarinya dikasih Sambiloto. Oke. Itu lebih aman. Yang jelas itu semua nggak ada yang pahit ya. Ya, nggak ada. Kalau yang tadi nggak ada. Ya. Ini berikutnya dari tidak ada namanya di sini. Kenapa sih banyak asumsi di Indonesia vitamin C itu bagus buat penyakit sariawan, radang, dan panas dalam? Nah, terkait dengan pertanyaan saya yang ingin saya ketahui adalah bukan obat, ramuan yang paling mujarab buat PMS dong, please. Iya. Ya. Jadi ya kalau kita makan vitamin C ya pasti akan sariawan terus ya. Salah ya. Jadi kalau untuk kita daya tahan tubuh untuk mau flu ya, nah itu boleh pakai vitamin C ya. Tapi kalau untuk kita sariawan mending vitamin B ya, itu vitamin B sudah oke ya. Makanya banyak orang vitamin C sariawan, oh tambah jadi ya, nggak selesai-selesai. Mm. Nah terus untuk PMS ya, untuk nyeri haid ya, nyeri haid itu ya bisa kita gunakan kunyit asam ya, udah jelas itu kunyit asam itu udah sering ya. Kunyit itu untuk kunyit itu untuk ini apa, melancarkan haid ya, melancarkan haid, melancarkan peredaran darah pada rahim ya. Nah terus asamnya itu mengurangi nyeri ya, pereda nyeri, atau tambahin cengkeh dikit boleh ya, tambahin cengkeh dikit ya, terus kunyit asam ya. Nah boleh ya tambah-tambahan yang lain boleh kalau pengen ya, misalnya dia mau nambah pakai jus herbal tadi boleh ya. Nah, mau ditambah apa kalau dia nggak ada gula ya boleh pakai mangga ya sedikit, kan enak lebih rasanya ya. Tapi kunyit asam sudah enak kok ya, kunyit asam sudah enak, cukup kok kunyit asam ya. Nah, tapi kalau orang yang hamil pertama, hamil hamil apa baru ya jangan sampai pakai kunyit ya, karena dia bisa keguguran ya. Kunyit itu bikin keguguran karena dikontraksi ya, karena dia melancarkan haid ya, supaya PMS itu nggak sakit ya, premenstruasi itu nggak sakit nyeri ya. Nah, menggunakan kunyit asam. Kan sekarang produknya banyak yang kunyit asam dibuat ya, gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak Alfian, orang tua saya itu sering sekali merasakan detak jantungnya berdetak kencang secara tiba-tiba. Apa karena asam lambung ya? Dan herbal yang tepat untuk asam lambung apa saja? Oh, dari Bapak Muhammad Hadi. Tadi udah disampaikan tapi mungkin karena on off gangguan Ya, linknya ya. Oke, silahkan. ya detak jantung berdebar bukan karena ini ya, apa terlalu banyak belanja ya. Kan biasanya kan kalau ke mall kan cewek itu paling senang kan kalau dibawa ke mall ya, belanja segala macam kan. Nah, bapaknya aja jantungnya berdebar-debar kan, ngeluarin kantong ya. Nggak bercanda lu nih. Nggak bercanda. Ya, Eh, kan kalau kalau ciri khas orang yang olahraga bagus itu kan apa, keringetan, jantung berdebar ya, terus pompa jantungnya berdebar, keringetan, terus apa lagi, ngos-ngosan ya, itu bagus kan. Nah, tapi kalau pas di mall kan jantungnya berdebar juga kan, bisa kan. Berdebarnya beraneka ragam penyebab ya. Oke. Jadi mah atau yang tadi kita sudah bahas sebenarnya ya, untuk mah ya, perdah mah ya, mah itu bisa kita gunakan kunyit temulawak ya, itu sudah ampuh, sebagai kunyit temulawak itu sudah ampuh. Tapi kalau misalnya memang dia ada GERD ya, tambahan ya, ada luka di lambung ya, bisa kita tambahin lagi ya. Misalnya kita untuk pereda kembungnya kita gunakan adas ya. Terus kalau untuk luka lambungnya bisa kita gunakan apa tuh tapak liman ya, bisa kita gunakan petikan ya, bisa kita gunakan gampang aja ya, susah nanti kunyit temulawak, kunyit ya. Kalau ada binahong, binahong kan gampang nyarinya, bisa binahong ya. Terus untuk kembungnya bisa kita gunakan adas ya, adas juga gampang kan nyarinya. Terus bisa kita gunakan saga juga ya, kalau misalnya dia ada luka sariawan ya bisa kita gunakan. Nah, itu akan meredahkan pasti. Tapi kalau dia levelnya masih rendah, kunyit temulawak sudah kena ya, 3 jari kunyit, 3 jari temulawak ya, air 1 liter jadi 600 mili. Udah itu, ini resep lama yang saya pernah kasih info dari 2010 lalu ya. Nah, itu sudah akan meredahkan. Nah, terus kurang makanannya yang penting, pantangannya. Karena ada orang yang mau rendah tapi makanannya masih cabai ya, masih apa tuh, teh, kopi ya, semangka, melon. Itu kan enak di mulut tapi bikin panas ya, bisa naik ya, semangka, melon ya. Terus teh, kopi ya, terus apa lagi? Nangka ya, kol ya. Nah, itu akan mempengaruhi ya. Sebaiknya kalau menurut saya
eh, penghambatannya dulu, penghambatannya apa? Pantangannya, ya, pantangannya baru kita kasih herbal, ya. Oke. Ya, jadi clear. Kemudian ini yang berikutnya dari eh, lagi-lagi nggak ada namanya 0811 sekian. Kalau herbal yang kita gunakan harus yang segar, nyarinya gampang apa enggak sih? Soalnya di lingkungan saya susah tuh. Kalau pakai yang misalnya bukan segar tapi sudah kering-kering, itu samakah maknanya atau khasiatnya? Terima kasih. Ya, maksudnya herbal yang bubuk ya kali ya, maksud dia ya. Nggak masalah, sama ya, sebenarnya kita ngambil nih herbal segar, kita keringkan ya, kayak kita minum daun teh ya, teh itu kan dikeringkan supaya dia awet nggak berjamur ya, awet nggak berjamur. Nah kalau misalnya dia awet ya, dia dikeringkan ya, kadar airnya kurang dari 5% ya. Bagaimana kita mengukur kadar air ya, timbang aja dulu yang waktu dia berat ya, terus kita keringkan dikali 100% ya. Nah, itu kadar airnya. Biasanya kurang dari 5% ya. Nah, itu supaya apa? Supaya awet. Nah, setelah kering kita bubuk ya, kita blender ya, itu sama. Jadi, kalau kita beli bubuk dengan yang simplisia kering boleh, nggak ada masalah, sama aja. Nah, kalau ekstrak sudah berbeda. Ekstrak itu bisa dengan ekstrak air ya, ekstrak panas ya, bisa dengan soklet, bisa dengan maserasi. Nah, itu biasanya bubuk yang banyak kita campurkan dengan air ya, kita rendam ya berapa lama, 2 kali 24 jam kita aduk. Nah, itulah menjadi ekstrak cair ya. Tapi kalau untuk bubuk nggak ada masalah ya. Banyak sekarang kan jualan bubuk ya. Dan herbal sekarang nggak kayak dulu ya, waktu saya masuk di S2 Herbal UI itu, wah, pokoknya negatif ya, mau jadi dukun nggak ada orangnya, mau jadi dukun. Kakak saya aja bilang dokter yang mau jadi dukun katanya. Ya, tapi sekarang dokter malah ke herbal, malah tante saya ngambil S3-nya tentang herbal, ya, tante saya penyakit dalam. Itu. Jadi herbal sekarang sudah luar biasa, malah ada sekolahnya sendiri, ada 3 jamu ya. Gitu. Mhm. Ya. Jadi yang segar oke, yang kering pun nggak masalah. Tidak Mm-mm. tidak perlu khawatir kalau dikasih pengawet gitu ya. Kalau sudah merupakan bubuk begitu ya. Bubuk sih nggak ada pengawet, dia jadi simplis kering, dia dibubuk di blender, cuman dikasih ini mungkin ya, apa yang untuk kering itu apa, yang ada pengawet untuk ngeringkan itu apa, kayak kita makanan tuh kan ada yang untuk supaya kering tuh yang kecil. Mhm. Apa tuh Kalau yang kita kot lupa, ya, kalau kalau kita kita lupa nggak usah dipaksa. Tapi yang jelas ah, tidak pakai eh, sesuatu yang membuat kita nggak harus nggak cemas pakai, ya. dia langsung bubuk itu langsung di blender ya gitu. Oke. Kemudian ini saya punya emah yang kronis atau GERD nih. Ramuan yang bagus dikonsumsi setiap hari apa ya? Ya, pertama GERD itu kan reflux ya, gastroesophagus reflux ya. Aha. Reflux ke atas jadi heartburn ya, heartburn di leher ya. Makanya jangan sampai dia jadi heartburn ya, karena leher kita tuh, esophagus kita tuh kan bukan tempatnya lambung asam ya. Nah, tiba-tiba naik ke atas jadi asam, jadi nanti lama-lama selnya berubah jadi metaplasia ya, bahaya ya. Nah, caranya apa? Pertama, GERD itu bisa karena pikiran, stres ya, karena asam lambungnya naik sering ya, terus luka ya. Nah, pertama kita hindarin makanan-makanan yang memicu ya, seperti cabai ya, yang panas-panas, daging ya, tadi ya, teh, kopi ya, semangka, melon, kol ya, terus apa lagi ya, dan lain-lain lah. Saya lupa, banyak banget ya. Yang pantangan mah tuh banyak banget ya, durian ya. Nah, pokoknya yang bikin panas ya, itu akan meningkatkan asam lambung kita, stres juga ya. Nah, terus setelah kita pantangin itu ya, kita boleh dengan doa, dengan zikir supaya untuk menenangkan hati kita ya. Kalau kita ada masalah soal 2 rakaat, biar tenang hati kita, manajemen kolbu ya. Nah, terus kita pantangan makan ya. Setelah pantangan makan kita kasih herbal ya. Jadi pantangan dulu, intervensinya dengan herbal ya. Bisa kita gunakan tadi kunyit temulawak, otomatis itu sudah rumus baku ya. Kunyit temulawak harus ada. Nah, terus lebihnya apa? Ya, GERD itu kan reflux ke atas ya. Nah, berarti dia tuh ada luka ya, ada luka ya. Bisa pakai kita binahong yang tadi ya. Ya, Mhm. binahong. Terus misalnya ada kembungnya dikit, kita gunakan adas, cengkeh ya. Nah, terus misalnya ada eh, radang ya, bisa kita gunakan eh, sambiloto tapi dikit ya. Kalau memang dia bisa ya, sambiloto. Karena ada kunyit juga aman ya. Jadi sambiloto dikit aja. Nah, itu mengurangi radangnya ya. Jadi kalau orang radang tenggorokan itu bisa gunakan sambiloto sama binahong ya, sama kunyit ya. Nah, karena dia tadi radang karena apa? Cairan asam kan dia kebakar ya, leher tuh Mhm. kebakar.
Nah, bisa gunakan itu ya. Nah, tapi ya makan-makan yang memicu dia asam lambung ya ditahan ya. Misalnya dia makan obat antiinflamasi bisa juga kan. Dia makan pereda nyeri ya maksudnya ya. Terus dia Mhm. makan-makan yang memang memicu asam lambung yang nggak selesai-selesai ya. Jadi dipantangin dulu, obatin lukanya. Nah, boleh dia makan nanti sedikit tapi jangan sedikit-sedikit makan ya. Rasulullah sedikit makan ya itu. Kalau kita nanti sedikit-sedikit makan. Jadi makannya sedikit, bukan sedikit-sedikit makan. Mau Nah, dong alamatnya, katanya siapa nih, Mbak? Oh, nggak ada namanya. Oke. Kalau yang saya catat di sini, nanti dibetulin kalau salah ya, Bapak Alfian. Di Jalan Ruyung nomor 7, Blok A 20, Pondok Kelapa. Di mana? Kecamatan Jakarta Duren Timur. Sawit, kotanya di Jakarta Timur ya. Ya, Kemudian kalau ada yang nanya nomor teleponnya, nanti di ujung juga akan saya berikan. Tapi yang alamat ini tadi udah bener ya? benar. Atau searching aja di Google Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa. Ya, pasti Nah, keluar. pasti keluar. Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa. Kelapa. Akan keluar alamat yang ini tadi. Iya. Baik, ini pertanyaan yang tadi terganggu karena hubungan jelek itu terkait dengan menurunkan berat badan. Apa aja yang mesti nggak dimakan atau justru dimakan? Tolong Iya. Ya, memang informasinya. berat badan ini memang aneh ya. Kadang cepat, kadang turun, kadang cepat ya. Nah, saya Mhm. terutama itu. Saya itu paling cepat naik berat badan. Ya, juga nurunkan juga Susah. eh, Oh cepet. cepat juga ya. Kalau tertib. Kalau nggak tertib ya itu agak lama ya. Nah, Mhm. kemarin sempat ke China itu karena banyak jalan turun ya. Terus makan juga kita kan tidak seperti di sini ya. Jadi kita milih-milih karena makanan halal kan susah ya di sana ya. Jadi, iya benar susah banget nyari makanan halal. Jadi ya kita ngerim-ngerim juga makan ya. Nah, jadi memang sebenarnya inputnya dan outputnya lebih banyak ya. Kalau kita nabung ya banyaklah input daripada output. Nah, kalau kita untuk badan ya inputnya sedikit, outputnya banyak ya. Nah, itu intinya sebenarnya. Nah, bagaimana ya? Kemarin saya 98, 88 turun naik lagi kemarin ya. Nah, sejak renovasi rumah, nggak olahraga, nggak apa ya pokoknya konsen. Nah, terus sekarang nurunkan lagi ya. Nah, caranya apa? Yang pertama, kita makan misalnya jam 7 selesai ya. Kita Mhm. nanti lamakan waktu makan lagi paginya jam 9 ya atau jam 10 boleh ya, kayak intermittent lah ya. Nah, selain itu ya kita makannya tuh udah manis-manis ya, sudah kurangin ya. Kayak saya kopi pahit ya. Nah, saya suka roti aja masih agak susah. Nah. Ya, kalau yang lain sudah bisa ya, manis-manis soft drink tuh udah males saya. Kalau nggak pengen-pengen banget ya. Nah, terus apa makanannya ya makanannya kita atur ya misalnya kita sebelum makan tuh kita minum dulu supaya agak kenyang, yang nipu-nipu lambung dikit lah gitu kan. Ya, karena sekarang kan ada banyak metode yang dikasih balon ya, itu kan sebenarnya untuk nipu lambung kan. Nah, cara nipu lambung apa? Ya, pertama kita minum banyak ya, minum banyak, terus kita makan sayurnya dulu. Ya, sayurnya sama lauk ya, nasi terakhir ya. Nah, itu nipu-nipu lambung ya. Nanti kenyangnya agak lumayan ya. Terus ngunyahnya agak lama dikit ya. Maksudnya jangan jangan cepet telan ya. Kalau cepet telan kan lama kenyang ya. Nah, itu ngunyahnya agak lama ya. Nah, terus olahraga, ya olahraga pasti ya seminimal 30 menit ya. Nah, sekarang saya berenang karena sudah jadi kolam renang, saya berenang ya seminggu 3 kali ya. Nah, lumayan lah. Itu kemana seminggu saya sudah turun 3 kilo ya. Nah, itu maksudnya kalau tertib lagi lebih cepat lagi karena saya ini kadang-kadang cheating juga ya, nggak tertib kadang-kadang cheating ya pengen ya gitu ya. Nah, kalau tertib banget itu cepat ya. Nah, apalagi olahraganya full ya. Jadi ya kita tetap juga harus olahraga. Nggak bisa kita dengan makan doang ya, tapi olahraga nggak. Bisa kalau memang puasanya yang ekstrim. Ya cuman kasihan kan kita kita masih masih pengen pengen maunya masih ada ya, menikmatin hidupnya masih ada ya. Kalau pengen ekstrimnya ya itu ya inputnya kurang, outputnya banyak. Nah itu cuman jangan ekstrim lah kalau menurut saya. Kayak itu udah cukup kok. Kita puasa dari jam 7 sampai jam 9 kan 14 jam sudah ya. Terus kita nggak makan manis ya, paling roti cheating ya. Kalau saya cheating masih ada dikit ya, makanya turunnya lambat ya. Tapi lumayan turun ya. Olahraga ya, olahraga seminggu 3 kali atau setiap hari boleh ya. Terus tipuin lambungnya ya, minum dulu ya, terus sayur ya, terus daging ya atau apa atau protein lain ya kalau nggak ada kolesterol ya, pokoknya protein lain lah, ikan atau apa. Nah baru nasinya terakhir. Tapi nasi jangan yang banyak ya, karena nasi kalorinya tinggi juga ya. Kecuali yang beras-beras yang memang
kalori kecil ya boleh itu agak banyak ya, tapi kalau beras biasa jangan banyak ya itu. Sudah itu Mhm. lumayan. Jadi menjadi penipu diizinkan kalau itu menipu lambung gitu ya. Ya tipu-tipu lambung dikit lah, kan lambung kita yang bikin sensasi, dia dia manggil lapar itu kan di lambung kita ya. Oke, jadi ikhwan akhwat sebelum mengkonsumsi makanan kita cobalah banyakin minum air atau yang tadi sudah disampaikan Pak Alfian. Kayaknya kita sudah ada di waktu di mana kita harus mengulang karena banyak yang nggak dengerin dari depan karena on off tadi itu. Aduh, saya juga ini. Bahasan kita kali ini herbal untuk sendi dan pencernaan, sementara untuk gangguan kebugarannya nanti menyusul mungkin Ya, saling di kerjasama minggu depan. Oke, mari kita simak. Ya, jadi tadi saya sudah bahas tentang sendi dan masalah pencernaan ya. Sendi itu tadi contohnya asam urat ya. Asam urat itu ya jadi bengkak, sakit, nyeri pada persendian, jari-jari kaki, jari tangan ya, lutut ya. Pokoknya di sendi-sendi dia biasanya kena ya. Nah, itu bisa kita gunakan ramuan yang bisa menurunkan asam urat seperti secang tadi ya. Dia bisa menghambat santin oksidasi tempuyung ya. Terus buah kepel misalnya seledri ya, terus bisa untuk melancarkan kencingnya ya, supaya porinya keluar alang-alang misalnya. Nah, itu bisa melancarkan kencingnya. Nah, itu akhirnya nanti asam uratnya akan turun ya. Tapi pantangan jangan lupa, pantangan jeruan ya, seafood ya, udang, kerang, cumi, kepiting, terus tahu, tempe, kacang-kacangan ya, itu kurangin. Ikan air laut, ikan air tawar boleh semua kecuali lele ya. Ikan laut hanya boleh tenggiri sama salmon ya, yang lain nggak bisa, kena semua ya. Nah, terus kita tadi membahas tentang pencernaan. Pencernaan itu ada diare ya. Diare itu mencret-mencret lah ya, BAB-nya cair. Nah, bisa kita gunakan daun jambu biji, ketumbar ya, kunyit ya. Nah, itu bisa untuk menurunkan konsistensi cairannya ya. Dia bersifat absorben. Nah, terus ada lagi sembelit ya. Sembelit berlawanan dari yang apa, mencret ya. Nah, itu bisa kita gunakan herbal-herbal yang bisa melancarkan, misalnya daun sendok tadi ya, lidah buaya ya, jati Belanda atau sena, tapi dikit aja ya. Nah, terus tambahin kunyit ya, supaya nggak perih di lambung ya. Terus apalagi biji pepaya ya, atau pepayanya boleh ya. Nah, itu melancarkan. Ada lagi tadi kembung ya. Kembung bisa kita gunakan adas, peppermint ya, terus kapulaga ya, meningkatkan stamina jintan hitam ya. Terus tambahin kunyit jangan lupa ya, supaya lambungnya nggak tidak perih. Ada lagi tadi untuk mah yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, kunyit dan temulawak dan teman-temannya. Apalagi tadi ya, wasir ya, wasir. Nah, wasir itu karena panas ya. Nah, biasanya kita gunakan daun ungu ya, jati Cina ya, tapi sedikit ya, terus kunyit ya, terus daun sendok ya. Nanti akan wasirnya akan turun, akan apa, kempes ya, darahnya juga sudah berkurang. Nah, intinya kita memang yang masuk ya, pertama kita perbaikin yang masuk ya, yang masuk kita perbaikin. Nah, terus yang eh, bisa kita hambat, kita hambat. Intinya gitu pengobatan tuh. Yang penting pantangan dulu yang masuk ya. Terus kita hambat ya. Problemnya itu kita hambat. Nah, kita tahu mekanisme sakitnya, kita hambat dengan farmakologi herbal ya. Nah, herbal itu ada yang bersifat sinergis, ada yang antagonis. Nah, kita biasanya bersifat yang sinergis ya, supaya untuk mempercepat ya. Tadi saya bilang ada rajanya, ada menterinya ya, ada ajudannya ya. Nah, itu untuk eh, kombinasi. Nah, ajudan itu biasanya kombinasi kayak tadi yang anak-anak tadi nggak susah dia makan, ya nggak mungkin lah pasti anak-anak minum herbal, kecuali anak saya ya. Kecuali anak saya mau, malah obat medis nggak mau dia malah, karena dari kecil sudah saya kasih herbal ya. Jadi kalau dia kan kemarin demam ya, saya kan harus intervensi paracetamol ya. Nah, demamnya walaupun suam-suam sudah sering ya, 39 lebih dikit lah ya. 39, 38, tapi 38 yang sering. 38 nggak saya intervensi ya. Mulai 39 mau masuk 39 saya intervensi. Nah, itu nggak mau dia. Ya susah kan. Yang cepat kan pasti kita menggunakan medis ya kalau cepat ya. Kalau menggunakan herbal kan lambat. Itu perlu cepat karena nanti step kalau takutnya ya. Nah, itu karena dia herbal malah mau ya, yang itu nggak mau karena udah sering ya. Kalau ada anak nggak mau ya udah tambahin buah ya, buah apa aja ya, bisa mangga ya, bisa jambu biji ya, tergantung keluhan dia. Bisa pepaya ya, yang enak lah, yang dia rasa, atau pisang. Pisang itu kan enak, rasanya agak enak ya. Tapi sedikit aja supaya taste-nya aja. Malah sekarang ada barista jamu. Barista jamu tuh menggunakan
malah dia menggunakan probiotik, tambah lagi ya kemarin tuh ada menggunakan lemon ya. Enak juga ya, kemarin saya lihat, oh dijualnya mahal, 35.000 satu gelas. Aduh, lumayan, bikin sendiri lumayan saya bilang. Ya itu jadi ya intinya itu ya. Jadi kita bisa buat sendiri, kita bisa mengobatin sendiri ya. Ya luar biasa, alhamdulillah Allah kasih Radio Rasil ya, supaya kita bisa belajar, bisa private ya, private ini kan belajar tanpa kita perlu datang, tapi bisa dengar, bisa mempraktekkan ya. Nah, saya sudah siap ruang seminar ya, lumayan, mudah-mudahan kalau pengen kita mengadakan workshop, mengadakan apa bisa dipakai ya. Kemarin perdana saya musda DKI di rumah ya, 5 kali 17 itu 30 orang cukup ya. Kemarin Mas Trina juga ke klinik juga melihat sudah ya. Mas Krisna olahraga apa nggak tahu, habis olahraga nggak bisa ngelipet kaki, nggak bisa duduk diam terus sujud. Ya, sama Didi, alhamdulillah sudah bisa ya. Alhamdulillah. Jadi rangkumannya cukup rasanya. Cukup ya, diulang. Yang jelas apa yang sudah kita dengar, kalau kita dengarnya dengan telinga jiwa, insya Allah masuk ke subconscious mind. Terus ingat deh ya. Ya, itulah tadi bahasan dari Pak Alfian, sosok herbal medik dari Universitas Indonesia. Alamatnya tadi saya janji mau ulang ya. Jalan Ruyung nomor 7, Blok A20, di Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Dan nomor teleponnya kalau mau dicatat, udah pegang pen kan? Oke, 0813 8326 2040. Betul Pak Alfian? Betul, Oke, benar. 0813 8326 2040. Dari Rumah Sehat Indonesia yang hadir lewat Rasil, mudah-mudahan mempersuasi kita semua untuk bisa lebih sehat dengan kesehatan Islami. Sekali lagi terima kasih Pak Alfian untuk teman-teman semuanya. Sama-sama. Tim di sana juga makasih. Iya, dan untuk teman-teman semuanya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.